Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Linda Milani dengan NIM J3A118181 dari kelas D Praktikum 1. Yang terhormat Bapak Insinyur Sutisna Arianto selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah seminar saya dengan judul Proses Promosi Program Cicilan Mahasiswa oleh Student Ambassador PT Cicil. Yang pertama adalah latar belakang penulisan. Komunikasi pemasaran merupakan bentuk komunikasi untuk memperkuat strategi pemasaran, di mana tiap perusahaan memiliki strateginya masing-masing untuk mengelola ataupun mempromosikan kembali perusahaan yang dimiliki. Bentuk dari komunikasi pemasaran itu sendiri salah satunya adalah proses promosi, di mana proses promosi ini mempunyai banyak bauran. Salah satunya adalah mengandalkan seorang ambasador untuk mempromosikan produk maupun jasa dari perusahaan itu sendiri. Dalam proses promosinya, PT Cicil mengandalkan teamwork dan juga kerjasama dari student ambassador yang dipilih dari tiap-tiap daerah untuk mewakili kampusnya masing-masing. Dari latar belakang yang sudah dijabarkan adalah rumusan masalahnya berupa yang pertama, bagaimana bentuk program cicilan mahasiswa PT Cicil, yang kedua, bagaimana proses promosi program cicilan mahasiswa PT Cicil, dan yang ketiga, bagaimana hambatan dan solusi proses promosi program cicilan mahasiswa PT Cicil. Adapun tujuan penulisan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bentuk program cicilan mahasiswa PT Cicil, yang kedua untuk mengetahui proses promosi program cicilan mahasiswa PT Cicil, dan yang ketiga untuk mengetahui hambatan dan solusi dari proses promosi program cicilan mahasiswa PT Cicil. Pembahasan yang kedua adalah mengenai metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu. Lokasi penelitian dilaksanakan di kediaman pribadi di Kampung Cabang Kebun Kopi RT 02 RW 07 Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Berikutnya adalah data dan instrumen. Data penelitian ini yakni dua jenis, data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara langsung kepada pihak ptcicil.co.id di bagian Student Ambassador Employee. Data sekunder diperoleh dari sumber tulis dan juga media online berupa website dan juga jurnal serta e-book. Adapun instrumen penelitian ini adalah daftar pertanyaan, handphone serta aplikasi screenshot dari laptop. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini ada dua, yakni wawancara serta studi pustaka. Wawancara dilakukan secara online kepada pihak PT Cicil melalui bagian Student Ambassador Employee. Kemudian studi pustaka dilakukan secara online dengan mengumpulkan jurnal, e-book, dan juga website dari PT Cicil. Selanjutnya adalah mengenai bentuk program cicilan mahasiswa PT Cicil. Program cicilan sendiri merupakan suatu program dari PT Cicil yang diperuntukkan untuk mahasiswa mulai dari semester 1 untuk dapat mencicil sebuah barang ataupun biaya kuliah yang diperuntukkan untuk para mahasiswa itu sendiri yang akan dibantu oleh student ambassador. Bentuk program cicilan sendiri dibagi menjadi dua, yakni program cicilan barang dan juga program cicilan uang kuliah. Program cicilan barang yakni ketika student ambassador membantu mahasiswa yang ingin membeli barang kepada merchant ataupun e-commerce yang sudah bekerja sama dengan PT Cicil. Kemudian program biaya kuliah, di mana student ambassador membantu para mahasiswa yang ingin bergabung untuk dapat mampu atau mungkin mencicil biaya kuliah mereka hingga besaran 80%. Mahasiswa yang termasuk merupakan dimulai dari mahasiswa semester 1 hingga mahasiswa tingkat akhir. Proses pencicilan sendiri akan dibantu oleh student ambassador dalam langkah-langkahnya, mulai dari pengumpulan profil data, kemudian akan bertemu student ambassador dan memastikan semua profil tersebut lengkap, kemudian akan membayar uang muka kepada student ambassador, hingga nantinya student ambassador akan memantau proses pembayaran hingga pelunasan. Pembahasan yang kedua adalah proses promosi program cicilan mahasiswa PT Cicil, di mana dibagi menjadi dua proses, yakni yang pertama personal selling dan yang kedua adalah direct marketing. Personal selling sendiri merupakan proses promosi yang dilakukan secara langsung oleh student ambassador melalui tatap muka kepada para calon customer. Yang kedua merupakan direct marketing, di mana student ambassador melakukan promosi lewat media online. Personal selling sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni proses promosi melalui ambasador dan proses promosi melalui event cicil. Student ambassador sendiri merupakan seseorang mahasiswa yang dipilih oleh PT Cicil untuk dapat mewakili kampusnya. Untuk selanjutnya bertugas untuk menjabarkan, menjelaskan, serta menginformasikan dan juga mempromosikan proses program cicilan mahasiswa dari PT Cicil kepada mahasiswa lainnya. Event cicil sendiri merupakan ketika ambasador dapat bertemu langsung kepada calon customer yang dilakukan biasanya di universitas, di pihak-pihak eksternal, atau mungkin customer yang datang langsung kepada PT Cicil. Selanjutnya adalah proses promosi direct marketing atau lewat media online. Media online PT Cicil sendiri dibagi menjadi 3 pusat utama, yakni aplikasi, website, dan juga akun Instagram.
Website sendiri merupakan pusat informasi dari PT Cicil yang berisi tentang cicil, cicil barang, cicil uang kuliah, dan lain sebagainya, serta company profile-nya. Aplikasi Cicil sendiri merupakan platform yang dibuat oleh PT Cicil agar customer dapat langsung berhubungan dengan ambasador maupun fitur-fitur yang sudah disediakan oleh PT Cicil itu sendiri. Di sana, customer dapat langsung memesan maupun melihat bagaimana prosedur dari proses pencicilan itu sendiri. Akun Instagram PT Cicil yakni cicil.co.id berisi beragam macam konten agar customer dapat melihat informasi-informasi maupun beragam diskon yang disediakan oleh PT Cicil. Dan di sana juga akan dicantumkan berbagai event dari PT Cicil itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hambatan dan juga solusi. Hambatan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni hambatan teknis dan juga hambatan non-teknis. Untuk hambatan teknis sendiri ada dua, yakni tidak adanya call center dan yang kedua server yang down. Kemudian hambatan non-teknisnya adalah yang pertama, miskomunikasi antara ambasador dan juga customer. Kemudian ada informasi yang tidak tepat sasaran, di mana ketika student ambasador menyampaikan informasi tidak tepat pada mahasiswa itu sendiri sebagai customer utama dari PT Cicil. Kemudian kurangnya ilmu pengetahuan dan sulit pemahaman dari customer. Solusinya sendiri dibagi menjadi dua, yakni solusi teknis dan juga solusi non-teknis. Solusi teknisnya adalah yang pertama diadakannya call center agar student ambassador dapat menghubungi atau mungkin customer dapat menghubungi langsung student ambassador dan juga dapat menghubungi pihak PT Cicil tim pusatnya. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan server agar tidak terjadi lagi server down. Kemudian solusi non teknis adalah mengoptimalkan tugas seorang student ambassador, di mana student ambassador merupakan kunci pusat promosi dari PT Cicil itu sendiri. Pembahasan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Simpulan dari penulisan ini adalah program cicilan mahasiswa merupakan program dari PT Cicil yang memudahkan mahasiswa untuk dapat mencicil barang maupun mencicil biaya kuliah, di mana proses promosinya sangat mengandalkan seorang student ambassador. Hambatan dan solusi yang dapat ditemukan adalah pengoptimalan seorang student ambassador dalam proses promosinya. Adapun saran yang dapat diberikan adalah seorang student ambassador harus lebih bisa mengoptimalkan tugasnya agar penargetan dan juga hal-hal lainnya dapat lebih optimal lagi sehingga dapat melayani customer lebih baik lagi. Sekian presentasi hasil makalah seminar yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.